alam selanjutnya. Kita titip terhadap anak yatim, kita titip terhadap perjuangan agama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV, kembali kita bertemu di saluran yang cerdas menggerakkan. Di bulan Ramadan ini tentu kita harus semakin menyadari apa makna di balik puasa. Sebab tidak sedikit orang berpuasa dan dia hanya menyadari yang penting menahan lapar dan haus. Padahal secara substansi puasa adalah aspek-aspek yang lebih mendasar, berbicara tentang moral, tentang akhlak dan cara berpikir. Inilah yang sebenarnya penting juga, bahkan sangat penting untuk menjadi orientasi kita di dalam menjalani hari-hari di bulan Ramadan. Begitu Ustaz Iwan ya? Masya Allah. Memang begitu targetnya. Masya Allah. Ibadah puasa itu. Masya Allah. Pemirsa BMH TV, sudah ada bersama saya Ustaz Iwan Abdullah, Ketua Umum Korps Mubalik Hidayatullah. Dan beliau insya Allah akan mengulas tentang ayat yang mengajak kita untuk sadar tentang apa sih sebenarnya moralitas dan bagaimana Tuhan menegur kita, memberikan jalan untuk kita tidak terperosok pada bencana-bencana moral yang jauh lebih besar dibanding bencana banjir yang belakangan sering menyapa kita. Masya Allah. Silakan Ustaz Iwan. Baik, terima kasih Mas Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pemirsa BMH TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah di bulan Ramadan seperti ini yang paling nikmat ketika kita tilawah Al-Quran dan kemudian mencoba mentadaburi maknanya. Karena insya Allah akan melahirkan inspirasi-inspirasi dan ini merupakan bekal kita dalam berkehidupan bermasyarakat. Insya Allah pada kesempatan yang singkat ini kita akan mencoba mentadaburi sebuah surah yang insya Allah sudah banyak kita hafal, yaitu surah Al-Humazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sada fi 'amadim mumaddadah. Terjemahnya adalah celakalah bagi orang-orang yang mengumpat dan mencelah, yang mengumpulkan harta-harta dan menghitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu akan mengekalkannya. Sekali-kali tidak, kata Allah. Pasti dia akan dilemparkan ke neraka Al-Hutamah. Tahukah engkau apa itu neraka Hutamah? Yaitu azab Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh api itu ditutup rapat di atasnya, sedang mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Ayat ini yang menarik banyak sekali sesungguhnya Mas Imam. Yang pertama, kata-kata wailul, celaka. Setidaknya kita menemukan itu ada dua di dalam Al-Quran. Yang pertama itu kita temukan dalam surah Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idaktalu 'alan nasi yastawfun. Ini menceritakan kecelakaan bagi orang-orang yang menimbang. Ketika dia kemudian menimbang, dia kurangi timbangannya.
tapi ketika kemudian dia menerima timbangan, dia kepingin dicukupkan. Nah, Allah mengawali ayatnya dengan kata-kata wailul, celaka. Nah, di ayat ini pula Allah mengawali kata-kata wailul, celaka. Siapa yang celaka dalam hal ini? Likulli humazatil lumazah. Semua yang melakukan pencelaan atau pengumpatan atau mengejek-ejek. Nah, ternyata kalau kita lihat tafsir, al-humaza dengan lumaza itu memang dibedakan. Ya, intinya sama, yaitu mengejek. Al-humaza itu mengejek dengan lisan, dengan verbal. Lumaza itu adalah mengejek dengan non verbal, dengan perbuatan, seperti itu. Nah, ulama juga berbeda pendapat terkait dengan al-humaza ini. Ada yang mengatakan bahwa al-humaza itu adalah mencela, mengejek pada saat orangnya tidak ada. Lumaza itu adalah mengejek pada saat orangnya ada. Jadi dari sini kita lihat, Mas Imam, betapa sempurnanya ayat-ayat Allah menceritakan hal ini. Masya Allah. Nah, ternyata orang-orang yang mengejek ini, mencela orang itu, baik itu secara lisan ataupun dengan perbuatan, ya, dengan tangannya, dengan gerak mulutnya, dengan gerak matanya, itu memiliki karakter. Apa karakternya? Dia begitu cinta terhadap harta. Yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan, alladzi jama'a malau wa'addadah. Kerjanya itu mengumpulkan harta dan kemudian dia hitung-hitung. Kumpulkan, hitung. Kumpulkan, hitung. Masih kurang. Dan tidak pernah cukup. Kenapa dia tidak pernah cukup? Yahsabu anna malahu akhlada. Karena dia menyangka bahwa semakin banyak hartanya, itu akan semakin mengekalkan dia. Padahal ternyata tidak. Ya, kan tidak ada kita dengar cerita, Mas Imam, bahwa semakin banyak rumah kita, semakin panjang umur kita. Nggak ada ya? Pusing tambah. Semakin tinggi jabatan kita, semakin bertambah usia kita. Enggak juga kan seperti itu. Nah, pusingnya bertambah. Yang malah pusingnya bertambah. Nah, inilah kemudian dijelaskan oleh Allah. Yahsabu annama lahu akhlada. Mereka itu hanya menyangka bahwa dengan banyaknya harta, mereka itu kekal di dunia ini. Semakin muda, semakin cantik, semakin panjang umurnya, semakin banyak yang menghormati, padahal tidak. Dan Allah mengatakan, kalla, sekali-kali tidak. Ya. Pekerjaanmu itu mengumpat, mencela, baik verbal ataupun non verbal, mengumpulkan harta dan kemudian membangga-banggakannya, dan engkau mengira engkau kekal, layumbadanna fil khutama, engkau nanti akan dilemparkan ke dalam neraka. Nah, neraka itu banyak kan? Nah, ada neraka sakor, ada neraka jahanam. Nah, dalam ayat ini ceritakan al-khutamah. Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan, wa ma adraka mal khutamah? Tahukah engkau apa itu neraka khutamah? Narullahil muqadah. Masya Allah. Narullahi. Api. Ya. Apinya Allah. Ya. Apinya Allah. Al-muqadah. Apinya Allah ini yang akan kemudian membakar semuanya tanpa tersisa. Ya. Sampai allati tattaliu alal afidah, sampai ke hatinya juga itu dibakar, ikut terbakar, kena terbakar. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya kecintaan terhadap harta, ya, yang berlebihan sampai kemudian dia berlaku sombong, itu karena ada penyakit di dalam hatinya, sehingga hatinya pun dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaha alaihim mu'sadah. Dan mereka itu berada di sebuah tempat, di mana tempat itu fi amadim mumaddadah, tempat itu tertutup. Jadi sudah mereka berada dalam sebuah tempat, ya, yang kemudian diikat dalam tiang dan kemudian ditutup pula di dalamnya. Ini menggambarkan betapa sebenarnya ngerinya orang-orang yang berperilaku sombong seperti itu. Masya Allah. Nah,
Ayat ini ternyata salah satu asbabun nuzulnya itu menceritakan ada salah satu pembesar dari Quraisy yang bernama Muayyah bin Khalaf. Ya, ada juga Walid bin Mughirah dan teman-temannya. Mereka itu adalah bangsawan. Mereka adalah pengusaha sukses. Nah, begitu datang Rasulullah beserta sahabat-sahabatnya, mereka itu senantiasa mengumpat, mencela, ya, baik itu secara verbal ataupun non verbal, ya, diejek-ejek itu, ya. Nah, inilah yang menjadi salah satu asbab sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini yang mengatakan bahwa wailul likulli humazatil lumazah. Ya, baik, kita sekarang berada di bulan Ramadan. Nah, salah satu kemudian yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan ini adalah bagaimana kita bisa mengendalikan lisan kita dari berkata yang tidak benar atau yang sia-sia. Ya, sebagaimana dalam hadis Mas Imam bisa kita baca. Ya, hadisnya cukup panjang. Ya, nggak apa-apa kita baca. Kullu amal ibn Adam lahu, setiap amal anak Adam itu untuknya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah, sesungguhnya itu adalah bagianku. Wa ana ajzibi, dan akulah yang akan membalaskan nanti kebaikan orang-orang yang berpuasa tersebut. Kemudian Rasulullah mengatakan wasiyamu junnah, puasa itu sungguhnya tameng, dia merupakan perisai. Ya, idza kana yaumus siyami ahadikum fala yarfus wala yaskhaf. Ya, apabila engkau sedang berpuasa, maka janganlah engkau mengatakan kata-kata rapas, kata-kata jorok, ya, kata-kata yang mengundang syahwat, wala yaskhaf, dan kata-kata yang menyakitkan orang lain ketika mendengarkannya, ya. Bahkan Rasulullah mengatakan, ya, fa in syatamahu ahadun au qatalahu falyaqul inni shaim. Kalau ada yang kemudian mau mengajak engkau berdebat, bertengkar pada bulan Ramadan tersebut, atau dia ngajak kelahi, katakan sesungguhnya saya sedang berpuasa. Nah, Allah mentarbiyah kita selama 30 hari di bulan Ramadan ini, bagaimana kemudian kita bisa mengendalikan lisan kita menyakiti orang lain, baik itu secara verbal ataupun non verbal. Nah, ya, itulah barangkali tanda kita, Mas Imam. Dan yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara kita mengendalikan moralitas, karena ada ungkapan itu semua orang Islam membaca itu, apalagi itu kan ayat yang sering dibaca emang yang salah. Tetapi makna kita nggak ngerti. Tetapi yang menjadi sebuah penekanan adalah seperti apa. Banyak orang tahu tapi tidak menjadi sebuah tindakan itu ya. Perihal misalnya mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Mungkin bagi orang yang punya kekuasaan itu bisa jadi korupsi. Tapi bagi masyarakat yang tergila-gila atau hidup dengan prinsip materialisme, itu bisa kena pinjaman online atau judi online. Nah, ini seperti apa pengendalian yang diharapkan oleh Allah gitu ya, dengan adanya ancaman yang luar biasa ini, sejak awal sudah langsung celaka kan gitu kan. Nah, ini bagaimana Ustadz memandangnya? Iya, jadi yang saya lihat dalam ayat ini yang dibidik itu bagaimana kemudian jangan sampai kita itu terlalu cinta terhadap harta. Kita boleh cinta terhadap harta, tapi sekedarnya saja. Yang harus dikedepankan adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Bagaimana kemudian kita itu memandang harta. Jadi harta sesungguhnya kalau kita mencintai, jangan hanya kemudian kita bawa di dunia ini. Kenapa? Yahsabu anna ma lahu akhlada. Allah mengatakan hartamu tidak akan pernah mengekalkan engkau. Tapi harta itu ketika dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya justru akan membawa kemanfaatan yang jauh lebih baik. Contoh, harta tersebut dititip di masjid, menjadi wakaf, menjadi infak di sana. Maka harta tersebut nanti akan kita bawa pada alam selanjutnya. Kita titip terhadap anak yatim,
kita titip terhadap perjuangan agama Allah, ya, untuk syiar agama Allah, maka harta-harta tersebut itu akan membawa manfaat yang luas. Artinya harta tersebut insya Allah dapat kita bawa nanti sampai kemudian kita di alam bako nanti, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ada paradigma yang berbeda antara orang yang kemudian mencintai hartanya hanya untuk dunia dengan orang yang beriman mencintai hartanya tapi kemudian dia paradigmanya adalah akhirat, visinya adalah akhirat. Gitu, baik. Luar biasa, terima kasih banyak Ustadz Iwan. Masya Allah. Pemirsa BMA TV, pada akhirnya kita memahami bahwa dalam kehidupan dunia yang singkat ini kita diajak oleh Allah untuk mengorientasikan perilaku kita pada hal-hal yang memberi manfaat. Jangan pernah menggunakan lisan kita untuk melakukan satu ucapan-ucapan yang tidak penting, apalagi melukai orang lain atau mau merendahkan kebenaran. Karena bagaimanapun yang namanya kebenaran itu pasti tetap menjadi kebenaran dan hanya akan merugi orang yang merendahkan kebenaran. Itu yang bisa kita tangkap, karena asbabun nuzulnya berangkat dari perilaku orang-orang kafir yang merendahkan Rasulullah SAW, dan sampai hari ini Rasulullah tetap menjadi manusia terbaik, manusia yang sangat mulia. Masya Allah. Yang kedua, perihal harta. Harta ini perlu kita cari, tetapi jangan sampai menjadi sebuah orientasi keduniawian semata, yang pada akhirnya kita mengorbankan satu sisi yang paling penting dalam kehidupan, perjalanan kehidupan kita, yaitu akhirat. Suka tidak suka, kematian itu pasti terjadi dan setiap orang pasti bertemu dengan akhirat. Yang menarik untuk kemudian kita pahami dengan sedalam-dalamnya, sudah ada neraka yang menunggu ketika kita menggunakan harta secara tidak benar. Oleh karena itu, ya, itu adalah neraka al-khutama. Oleh karena itu, semoga kita semua melalui tadabbur ayat ini semakin mengerti bahwa harta yang kita miliki, berapapun itu jumlahnya, pastikan mengarah kita kepada ridha Allah sehingga selamat dari neraka khutama. Kita ketemu lagi dalam tadabbur harian Ramadan yang akan datang. Terima kasih. Terus dukung channel yang cerdas menggerakkan ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.